Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifma Rihadatul Ais dari kelas 4B PAI reguler pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati sendiri disebut juga dengan tawadu. Tawadu artinya sikap seseorang yang tidak akan pernah merasa lebih dari orang lain. Orang yang memiliki sifat rendah hati atau disebut juga dengan tawadu selalu berkeyakinan bahwa kelebihan yang ada pada dirinya itu sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati akan disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Ada 7 tanda agar kamu mengetahui bahwa kamu memiliki sifat rendah hati. Yang pertama, kerendahan hatimu akan membuatmu bisa terbuka pada sudut pandang orang lain. Nah, contohnya di sini, jika seseorang itu memiliki sifat rendah hati, dia akan menerima saran atau kritik yang orang lain katakan kepada dirinya. Tanda yang kedua adalah kamu menyadari saat kamu berbuat salah. Orang yang memiliki sifat rendah hati tidak keras kepala di saat dia tetap merasa benar saat jelas-jelas melakukan kesalahan. Jika kesalahan itu menyangkut orang lain, maka orang yang rendah hati akan segera meminta maaf kepada orang tersebut. Tanda yang ketiga, kamu tidak akan menentang orang lain yang menentangmu. Maksud di sini, saat orang lain menentangmu, kamu yang memiliki sifat rendah hati tidak akan balik menentangnya, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan pertentangan dengan mengambil jalan tengahnya. Tanda yang keempat yaitu karena kerendahan hatimu, kamu seringnya dianggap sebagai pemimpin di tempat kerja. Nah, maksud di sini, orang yang memiliki sifat rendah hati akan selalu dipercayai dimanapun dia kerja. Bahkan, dia bisa menjadi pemimpin di tempat tersebut karena dia memiliki sifat rendah hati. Tanda yang kelima, kamu bisa berkompromi dengan orang lain maupun keadaan. Maksud di sini, orang yang memiliki sifat rendah hati akan ditempatkan kerja dimanapun dan dengan siapapun dalam keadaan apapun, karena seseorang yang memiliki rendah hati akan berkompromi dengan baik oleh orang lain. Tanda yang keenam adalah orang yang rendah hati akan memiliki hubungan baik dengan orang lain walaupun berbeda-beda pendapat. Nah, tanda yang ketujuh, orang yang memiliki rendah hati akan menekankan ego pada dirinya sendiri dan akan menonjolkan kerendahan hatinya. Orang yang rendah hati tidak akan pernah merasa lebih dengan apa yang orang lain punya. Nah, orang yang rendah hati sendiri terlihat pada saat berjalan. Orang yang rendah hati ingin tampil apa adanya sesuai jati diri dan fitrah manusia, dan selalu ingin menjadi diri sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hemat, yaitu sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu untuk mewujudkan sebuah cita-cita keadilan sosial masyarakat sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun. Tidak bersikap boros berarti bahwa dalam memenuhi keperluannya. Nah, hemat di sini adalah orang yang selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Contohnya tidak boros, memiliki tabungan, karena orang yang hemat akan memikirkan ke depannya bagaimana dia akan berkehidupan. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti menghemat listrik dan air. Nah, di samping memberi contoh sifat hemat, Rasulullah SAW juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan orang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Kesederhanaan di sini artinya properti, kondisi, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan biasanya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya. Hidup hemat dan sederhana akan membuat manusia menjadi lebih tenang dan tentram.
dengan tidak berfoya-foya dan menghamburkan harta. Itu adalah sebuah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Di sini ada sedikit cerita dari Fatimah, anak keempat dari Rasulullah SAW. Fatimah itu buah dari pernikahannya dengan Khadijah. Fatimah dilahirkan pada saat Rasulullah SAW berusia 30 tahun. Dengan demikian, Fatimah sedang berusia 10 tahun ketika terjadi peristiwa hijrah ke Madinah. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, seorang pemuda yang sangat memiliki kesederhanaan. Pernikahannya juga dilakukan dengan kesederhanaan yang mungkin. Meskipun Fatimah tahu ayahandanya adalah seorang yang sangat terpandang dan memimpin seorang muslimin, dia ikhlas dinikahkan dengan acara prosesi pernikahan yang teramat sederhana. Setelah menikah, kehidupannya pun berjalan dalam suasana amat sederhana. Pernah suatu hari, Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumahnya. Fatimah sangat letih mengurus keperluan rumah tangga. Ia lalu menceritakan keadaan hidupnya ia kepada Rasulullah SAW. Betapa dirinya sangat letih dalam bekerja, mengangkat air, memasak, serta merawat anak-anaknya. Dia berharap agar Rasulullah SAW dapat menyampaikannya kepada suaminya, Sayyidina Ali. Fatimah meminta kalau mungkin boleh disediakan untuknya seorang pembantu rumah tangga. Rasulullah merasa terharu terhadap permintaan anaknya itu. Namun, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Fatimah agar Fatimah ikhlas menjalani kehidupannya yang seperti itu. Pun Fatimah hidup dalam kesederhanaan, tetapi Fatimah rajin sekali dalam bersedekah. Hatinya itu selalu tidak sanggup kalau misalkan melihat orang lain lapar, tetapi dirinya merasa kenyang sendiri. Dia tidak pernah membiarkan pengemis melangkah dari pintu rumahnya tanpa memberikan sesuatu meskipun dirinya sering merasa kelaparan. Sayyidina Ali dikaruniai istri yang sangat solihah. Fatimah sangat sesuai dengan kepribadian Sayyidina Ali, sang suaminya juga. Seorang yang pemurah hati dan sederhana hidupnya, Sayyidina Ali merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali sangat sering ditugasi oleh Rasulullah pergi jauh untuk kepentingan dakwah Islam. Dengan demikian, Fatimah sering ditinggal oleh suaminya yang pergi berbulan-bulan lamanya, namun dia tetap ikhlas dengan keberadaannya. Suaminya tersebut, Fatimah mempunyai prinsip bahwa pada saat berjauhan dengan suami adalah satu kesempatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah dan mendoakan suaminya yang sedang berpergi jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.